Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Ilvanur Arupah dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit berbagi penjelasan mengenai manajemen risiko investasi. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih pengertian dari manajemen risiko investasi itu, lalu tipe apa saja sih yang ada dalam risiko investasi, lalu jenis manajemen risiko investasi itu apa saja sih, dan bagaimana langkah-langkah untuk meminimalisir manajemen risiko investasi itu. Mari kita simak bersama-sama. Jadi, pengertian risiko investasi sendiri yaitu bersifat individual, yang artinya aspek risiko melekat pada semua aspek kehidupan, baik individual ataupun perusahaan. Adapun definisi risiko setidaknya mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu probabilitas atau kemungkinan, dan yang kedua yaitu aspek kerugian atau dampak. Risiko investasi sendiri merupakan kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbalan hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Lalu dalam hal ini, risiko investasi berbanding lurus dengan imbalan hasil investasi. Jadi jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya juga tinggi. Lalu begitupun sebaliknya, apabila keuntungan investasi itu rendah, maka risikonya pun rendah. Lalu apa saja sih manfaat dari manajemen risiko itu? Semakin berkembangnya bisnis syariah yang disertai dengan risiko, sehingga semua kegiatan bisnis tersebut harus menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko. Adapun manfaat dari manajemen risiko yaitu yang pertama, perusahaan mempunyai ukuran kuat sebagai pijakan dalam pengambilan setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Dan yang kedua, mampu memberikan arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh yang ditimbulkan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko agar terhindar dari kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang lebih kecil. Yang kelima yaitu dapat menetapkan arah dana risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk secure limit yang mengikuti perubahan strategi perusahaan. Lalu yang keenam, dapat dijadikan acuan dalam menetapkan limit aset liability management dan trading. Lalu yang ketujuh yaitu menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan untuk memastikan adanya investasi, pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dengan prosedur yang berlaku. Yang kedelapan yaitu menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan yang terintegrasi dengan sistem komputer, sehingga bisa diukur dan dipantau sumber risiko utamanya. Lalu, ada juga tipe risiko. Bagi pelaku usaha perlu untuk memahami tipe-tipe risiko dengan seksama agar mampu meminimalkan risiko dan dapat mengantisipasi dari risiko berdasarkan tipenya. Lalu secara umum dikenal dua tipe risiko, yaitu yang pertama ada risiko murni dan yang kedua ada risiko spekulatif. Tipe risiko yang pertama yaitu ada risiko murni atau pure risk. Dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe risiko, yaitu yang pertama ada risiko aset fisik, yang merupakan risiko yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua ada risiko karyawan, yang merupakan risiko yang terjadi karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Contohnya seperti kecelakaan kerja, sehingga perusahaan menjadi terganggu. Yang ketiga yaitu ada risiko legal. Risiko legal merupakan risiko dalam bidang kontrak yang merugikan salah satu pihak. Contohnya, jika terjadi perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian. Lalu tipe risiko yang kedua ada risiko spekulatif. Risiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe risiko, yaitu yang pertama ada risiko pasar. Risiko pasar itu sendiri merupakan risiko yang terjadi karena adanya pergerakan harga di pasar, yang contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga investor mengalami kerugian. Lalu yang kedua ada risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Contohnya yaitu kredit macet.
Yang ketiga, ada risiko likuiditas, yang merupakan risiko karena ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan kas. Dan yang keempat, ada risiko operasional, merupakan risiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya, sebelum mengetahui cara bagaimana meminimalisir manajemen risiko investasi, kita harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis manajemen risiko investasi itu. Berikut ada 7 jenis risiko manajemen investasi. Di antaranya yang pertama yaitu ada risiko pasar. Risiko pasar yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Hal itu dikarenakan adanya perubahan sentimen pada pasar keuangan seperti obligasi dan saham. Perubahan tersebut biasanya disebabkan karena kondisi tertentu, misalnya ada perubahan politik, resesi ekonomi, inflasi, kerusuhan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada risiko likuiditas. Jenis kedua dari risiko investasi yaitu ada risiko likuiditas. Risiko ini timbul dari kesulitan tersedianya uang tunai dalam suatu periode waktu. Misalkan seorang dari pihak A tidak dapat membayar utangnya secara tunai saat jatuh tempo kepada pihak B. Tetapi pihak A memiliki aset yang nilainya cukup untuk membayar utang tersebut. Tetapi jika tidak ada pihak lain yang bersedia membeli aset tersebut, maka likuiditasnya tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai. Jadi perlu diingat bahwa risiko likuiditas berbeda dengan penurunan aset investasi. Pada risiko ini kemungkinan terjadi karena tidak ada minat dari pihak lain untuk membeli atau menukar aset karena kedua belah pihak sulit untuk bertemu. Lalu risiko yang ketiga yaitu ada risiko negara. Jenis ketiga dari risiko investasi yaitu risiko negara atau politik. Risiko ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Hal ini juga berkaitan dengan perusahaan perundang-undangan yang mempengaruhi perekonomian negara. Maka dari itu, jika ada orang luar negeri yang ingin berinvestasi di negara yang berbeda, penting untuk melihat situasi politik di negara tersebut terlebih dahulu. Lalu risiko yang keempat ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga yaitu peningkatan suatu bunga merupakan penyebab dari menurunnya nilai relatif aset berbunga seperti obligasi atau peminjaman. Meskipun suku bunga meningkat, hal ini membuat keuntungan investasi dan nilai obligasi berbunga akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Yang kelima yaitu ada risiko inflasi. Jenis kelima dari manajemen risiko investasi yaitu risiko inflasi atau biasa disebut dengan risiko daya beli. Risiko investasi saham merupakan inflasi yang mempengaruhi daya beli sehingga mengakibatkan nilai kas dari investasi saat ini tidak akan memiliki nilai banyak di masa depan. Hal tersebut juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga rata-rata di atas harga konsumsi. Risiko yang keenam yaitu ada risiko valuta asing. Risiko valuta asing atau risiko nilai tukar mata uang. Risiko investasi jangka pendek ini berkaitan dengan fluktuasi kurs mata uang di suatu negara terhadap kurs mata uang negara lain. Risiko yang juga sering disebut currency risk ini disebabkan karena adanya perubahan valuta asing di pasaran dan pada saat dikonversikan ke mata uang rupiah tidak sesuai dengan harapan. Lalu risiko yang ketujuh ada risiko reinvestasi. Risiko yang terakhir ini, risiko jenis ini terjadi pada saat pendapatan dari suatu aset investasi mengharuskan investor untuk menginvestasikan kembali aset tersebut. Karena berkemungkinan arus kas investasi akan menghasilkan keuntungan yang lebih kecil setelah direinvestasikan kepada produk investasi baru. Lalu selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah untuk meminimalisir manajemen risiko investasi ini? Setidaknya ada 4 langkah untuk meminimalisir manajemen risiko investasi. Yang pertama yaitu mengetahui risiko apa saja sih yang terkandung dalam suatu investasi tersebut. Yang kedua yaitu mencari tahu alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun rencana pengendalian risiko. Yang keempat yaitu menetapkan rencana kontrol risiko tersebut selama kita berinvestasi dalam aset-aset pilihan. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengontrol risiko investasi. Teknik manajemen risiko investasi paling sering dipakai diantaranya yaitu dengan mempelajari seluk-beluk aset terlebih dahulu sebelum berinvestasi.
diversifikasi portofolio, serta dollar cost average atau DCA. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan atau penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.